Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Yogi Saputra. NIM saya Q1A1 18120. Saya dari kelas ITPC angkatan 2018, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo Kendari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan dengan judul sapi transgenik penghasil ASI. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan air susu dari sapi transgenik dalam usaha mengurangi rendahnya pemberian ASI bagi bayi. Kemudian kita melangkah pada pendahuluan. Transgenik adalah suatu produk bioteknologi melalui teknik rekayasa genetika, pemindahan materi genetika atau gen dari suatu organisme untuk dikombinasikan ke dalam materi genetika organisme lainnya, bertujuan agar gen yang dipindahkan akan diekspresikan oleh organisme yang menerima gen tersebut. Dengan kata lain, pada akhir proses akan dihasilkan suatu individu yang secara genetika telah berubah gennya karena membawa gen asing. Organisme inilah yang disebut organisme transgenik atau sering disebut pula genetically modified organism. Survei Kesehatan Indonesia atau SDKI pada tahun 2002 menyatakan bahwa hanya 3,7% bayi yang memperoleh ASI pada hari pertama, sedangkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional dalam Depkes tahun 2007, cakupan ASI eksklusif di Indonesia pada tahun 2006 hanya 21,2% dan pada tahun 2007 mengalami penurunan hingga 7%. Sementara target pemerintah, cakupan ASI 0,6 bulan harus sudah mencapai 80% pada tahun 2010. Kemudian rendahnya pemberian ASI ini disebabkan oleh pengetahuan para ibu mengenai manfaat ASI dan kurangnya pelayanan konseling laktasi, sehingga dibuatlah sapi transgenik yang bisa menghasilkan air susu yang kandungan gizi, enzim, dan hormonnya sejenis dengan air susu ibu. Caranya, produksi sapi transgenik sangat tergantung pada kualitas embrio satu sel yang akan diinjeksi. Bila embrio diperoleh secara in vivo, maka prosedur diawali dengan superovulasi ternak donor atau untuk mendapatkan banyak embrio, koleksi zigot atau embrio satu sel, mikroinjeksi DNA pada embrio, kultur embrio sampai fase blastosis, ditransfer pada ternak resipien dan diperoleh sapi transgenik. Baik, lanjut pada bagian metode. Bisa kita lihat pada slide, ini merupakan tahap singkat untuk menghasilkan sapi transgenik penghasil ASI, di mana tahap pertamanya yaitu pengambilan gen manusia dari inti sel somatik. Inti sel somatik manusia yang mengkode produksi ASI. Dilanjutkan, disisipkan ke dalam sel telur sapi yang sudah dibuang nukleusnya atau inti selnya. Kemudian proses pemrograman ulang nukleus di dalam sel telur. Kemudian pembelahan dan perbanyakan sel hasil dari transfer nukleus ke sel telur. Kemudian melakukan pengamatan tentang perkembangan sel yang terjadi. Kemudian proses implantasi calon individu baru ke dalam rahim sapi, dan yang terakhir dapat dihasilkan cloning sapi yang menghasilkan ASI. Kemudian hasil dari penelitian ini perlu diketahui bahwa lactoferron merupakan protein yang terdapat dalam air susu ibu, merupakan bahan makanan bernutrisi bagi bayi. Lactoferron merupakan sumber zat besi dan protein terbaik dan juga mengakibatkan kekebalan alami terhadap penyakit. Dalam penelitian ini, para peneliti berhasil menyisipkan gen lactoferron manusia ke dalam embrio sapi. Embrio tersebut berkembang menjadi Hermann, yaitu seekor sapi jantan transgenik dan telah memiliki 8 ekor anak sapi betina transgenik
yang dapat menghasilkan produksi air susu mirip dengan air susu ibu. Kemudian berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sapi transgenik dapat menghasilkan produksi air susu mirip dengan air susu ibu. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya bawakan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.